Alhamdulillah, masih di dalam pembahasan bab awal di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusahah karangan Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mana di dalam bab ini kita lanjutkan tentang maqamul khaliq wa maqamul makhluk, kedudukan sang pencipta dan kedudukan makhluk. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Innal farqa baina maqamil khaliq wal makhluk, sesungguhnya perbedaan antara kedudukan sang pencipta dan makhluk, huwal haddu al-fasilu bainal kufri wal iman, adalah batas pemisah antara kekufuran dan keimanan. Jadi seseorang dikatakan kufur bila mana dia tidak mengakui atau tidak mengkonfirmasi di dalam dirinya bahwa adanya sang pencipta. Nah, dalam artian sekarang banyak orang yang dikatakan orang ateis. Jadi dia nggak percaya dengan adanya Allah, dengan adanya Tuhan, dia nggak percaya. Nah, itu adalah ciri daripada orang yang kufur. Sedangkan orang yang mengakui adanya sang pencipta karena adanya makhluk, maka itu bisa disebut orang yang beriman. Nah, kaitan pemisah antara iman dengan kekufuran adalah tatkala dia mengakui adanya keeksistensi keberadaan Tuhan, gitu. Wa na'taqidu anna man khalaqa bainal maqamaini, dan kami meyakini bahwa barang siapa yang mencampurkan antara kedua kedudukan tersebut, ya, maksudnya kedudukan antara pencipta dan makhluk, faqad kafara wal iyadu billah, maka sungguh dia telah kafir dan kita berlindung kepada Allah. Jadi ada ajaran manunggaling kaula Gusti yang meyakini bahwasanya dirinya itu telah bercampur dengan Tuhan. Ada juga orang yang salah mengartikan ayat-ayat suci Al-Quran karena dia tidak punya guru atau dia berguru dengan orang yang sanadnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Artinya asal dapat gurunya tidak jelas sanad keilmuannya, tidak sampai kepada Nabi Muhammad, ya. Atau bisa jadi ada orang yang belajar di Google hanya sekedar melihat satu ataupun dua ayat. Nah, ada dikatakan bahwasanya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini ayat menjelaskan jikalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang keberadaanku, kata Allah, fa inni qarib, maka aku ini dekat. Nah, ini banyak yang mengartikan bahwa dekatnya Allah itu menyatu dengan makhluk, sehingga dikatakan bahwa makhluk ini ya sekaligus dengan Khalik. Inilah yang dikatakan bahwasanya manusia yang telah kufur. Walikulli maqamin huququhu al-khasah, dan setiap kedudukan memiliki hak-hak khususnya. Jadi berbeda antara hak Khalik dengan hak makhluk ataupun sebaliknya. Karena apa? Karena Khalik tidak bisa disamakan dengan makhluk dan makhluk tidak bisa sama dengan Khalik, ya. Laisa kamitsli syai'un. Nah, jadi tidak ada yang menyerupai sesuatu dengan Khalik. Walakin hunaka umurun taridu fi hadzal bab wa khususan, tetapi ada hal-hal yang masuk di dalam bab ini yang khusus, fima yata'allaqu bin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terutama berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khasa'isihi allati tumayyizuhu an ghairihi minal bashari wa tarfa'uhu alaihim, dan keistimewaan-keistimewaannya yang membedakannya dari manusia lain, wa tarfa'u alaihim, dan mengangkat derajatnya di atas mereka. Maksudnya adalah
Begitu pula dengan kekasih Allah Ta'ala, Habibullah Nabi kita Muhammad SAW punya perbedaan, ya, perbedaan yang khusus di antara makhluk-makhluknya. Jadi Rasulullah juga tidak memiliki hal semuanya sama dengan manusia lain, tapi ada kekhususan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena Rasulullah dikatakan basyarun lakal basyar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Rasulullah memang manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ia bagaikan permata di tengah batu-batu biasa. Saking apa? Saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Jikalau banyak manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, namun satu-satunya manusia yang langsung dipuji akhlaknya, budi pekertinya di dalam Al-Quran, dan tidak ada akhlak manusia yang lain di atas akhlak yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kecuali akhlaknya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh di dalam dirimu ya Rasulullah terdapat akhlak budi pekerti yang luhur. Hadhil umuru qad tashtabihu ala ba'din nasi likasri. Hal-hal ini mungkin membingungkan sebagian orang karena keterbatasan akal mereka, uqulihim wa dha'fi wa tafkirihim, ya, kelemahan pemikiran mereka, sempitnya pandangan mereka, wa dhiqin nazrihim wa su'in fahmihim, dan jeleknya daripada pemikiran mereka ataupun buruknya pemahaman mereka. Fayubadiruna ilal hukmi bil kufri ala ashabiha, maka mereka segera memvonis ataupun menjatuhkan hukuman bil kufri, yaitu hukuman kafir, ala ashabiha, kepada para pelakunya, wa ikhrajihim an dairatil Islam, dan mengeluarkan mereka an dairatil Islam, dari lingkup Islam. Nah, ini bahaya bila mana ada seseorang yang sekiranya menganggap Rasulullah sebagai makhluk berbeda. Tidak semua sifat makhluk itu sama dengan Rasulullah. Ada orang-orang yang punya pandangan seperti itu, sebagaimana mengagungkan Rasulullah, langsung mereka itu memvonisnya kafir. Nah, apa alasan mereka terlalu cepat memvonis orang yang mengagungkan Rasulullah itu langsung dianggap kafir atau keluar dari Islam? Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan, zanna minhum anna fi dzalika takhlitan baina maqamil khaliq wal makhluk. Karena mereka mengira bahwa hal itu adalah pencampuran, takhlitan baina maqamil khaliq wal makhluk, pencampuran antara kedudukan sang pencipta dan makhluk. Itu wa raf'an li maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila maqamil uluhiyah, serta pengangkatan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kedudukan ketuhanan. Jadi jelas orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah terkadang terlalu repot untuk membahas persoalan ini, karena dia menganggap Nabi Muhammad SAW itu toh hanya makhluk, tidak ada kelebihan dan lain sebagainya, dia sama dengan manusia yang lain. Nah, sedangkan akhlak daripada ahlu sunnah wal jamaah adalah sebagaimana patokannya di dalam Al-Quran, bahwa Allah sendiri yang memuji langsung akhlaknya Rasulullah. Bagaimana mungkin kedudukan Rasulullah itu sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis, laulaka ya Rasulullah ma khalaqtul aflak, ya kan, kalau bukan karenamu ya Rasulullah tidak akan aku ciptakan daripada alam semesta ini. Nah, sangat banyak ya ketinggian dan keagungan Rasulullah SAW yang tidak bisa disamakan dengan makhluk lainnya. Wa innana tabarra'u ilallahi subhanahu wa ta'ala min dhalik, dan sesungguhnya kami berlindung kepada Allah dari hal itu. Jadi nggak ada bahwa kita mencampur adukan kedudukan Rasulullah sama halnya dengan kedudukan Allah Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, wa khatamun nabiyyin, dan penutup daripada para nabi. Serta banyak keagungan-keagungan yang dimiliki oleh Rasulullah yang itu hanya didasarkan atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada
Tujuan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mencampur adukan antara kedudukan Allah dengan kedudukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna bi fadlillahi ta'ala, dan sesungguhnya kami dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, na'rifu, kami tahu, ma yajibullahi ta'ala, apa yang menjadi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma yajibul li rasulihi, dan apa-apa yang menjadi kewajiban kami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa na'rifu ma huwa mahdhu haqqillahi ta'ala, dan kami mengetahui apa yang merupakan hak murni bagi Allah Ta'ala. Wa ma huwa mahdhu haqqil rasuli, dan apa yang merupakan hak murni bagi Rasulnya, yaitu hak Nabi Muhammad SAW, min ghairi ghuluwin wala itra'in, tanpa berlebihan dan tanpa sanjungan, yasilu ila haddi wasfihi bi khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati, yang mencapai batas menggambarkan dengan sifat ketuhanan dan sifat uluhiyah. Artinya di sini kita tahu, sama-sama tahu bahwasanya kita tidak mencampur adukan haknya Rasulullah dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sampai kita memuji Rasulullah layaknya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketahuilah bahwasannya tatkala kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah perintah langsung dari Allah Taala untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah yang lebih dahulu berselawat kepada Rasulullah, sebagaimana di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran disampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya ia berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang yang beriman, ucapkan salam dan selawat, ucapkanlah salawat dan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala tegaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakumullahu ghafurur rahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah ya Rasulullah, jikalau kau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kau ikuti aku, kata Allah Ta'ala, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kau akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dan lebih daripada itu, umat Nabi Muhammad SAW pun berbeda dengan umat para nabi yang lain. Umat Nabi Muhammad memiliki hak yang lebih utama, masuk terlebih dahulu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dibanding umat para nabi yang lain. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.